Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bi ittihadi wa ta'awun wa nahaa an tafarruq wa tanajuh fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallahu qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbi rahim wa khuluqil adim wa syaidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzina hum safat nufusuhum wa tabat qulubuhum wa kanuhum sadatal mansyurina. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul aliyul azim. Para pemirsa Cahaya Hati ANTP yang dimuliakan Allah, Majelis Taklim Al-Buraq yang mudah-mudahan selalu berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang sungguh sangat-sangat tak terhingga. Nikmat sehat, rizki, nikmat kekuatan, bahkan yang paling indah adalah nikmat napas kehidupan. Maka dari nikmat yang Allah berikan, ada satu kata yang terindah yang mesti keluar dari mulut dan hati kita adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah maha dari maha segala maha kebaikan. Sejahat apapun orang tetap dikasih rizki sama Allah. Sebaik apapun manusia tetap ada nilai yang paling terindah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita mau menjadi orang baikkah, mau menjadi orang burukkah, karena masing-masing perbuatan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia itu seperti rotasi perputaran roda, makanya disebut dengan roda kehidupan. Yang namanya roda kan kadang di atas, kadang di bawah, kadang sisi kanan, kadang sisi kiri. Bisa jadi dulu kita sukses, bisa jadi hari ini kita tidak sukses. Bisa jadi kemarin kita sehat, hari ini bisa jadi sakit. Bisa jadi dulu malah kita sakit, sekarang malah segar bugar. Itulah sebuah rotasi kehidupan. Makanya apapun rotasi kehidupan yang mendarat dalam kehidupan kita, syukuri saja. Sebab kenapa? Sebab ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kehidupan kita. Ad-dunya la'ibun. Dunia itu seperti sebuah permainan. Maka jadi pemain-pemain yang handal, pemain-pemain yang terbaik. Sehingga kalau menjadi pemain handal dan pemain terbaik, insya Allah kemuliaan, kemenangan, kebaikan akan kita dapatkan. Hari ini para pemirsa Cahaya Hati ANTP, jamaah Majelis Al-Buraq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu cerita yang terindah tentang seorang sahabat yang bernama Jahdar bin Rabi'ah. Jahdar bin Rabi'ah ini salah satu seseorang yang ahli maksiat. Senangnya berbuat maksiat, namanya Jahdar bin Rabi'ah. Di zaman Ibrahim bin Adham. Apapun dia kerjakan, kejahatan apa yang tidak mendarat dalam kehidupannya. Zina, dia suka. Judi, kerjaannya. Meninggalkan ibadah, memang dia fokus kepada peninggalan ibadah. Percaya kepada benda-benda, demi sebuah kemenangan dia kerjakan. Jauh dari Allah, sudah jelas. Perbuatan kemaksiatan dan dosanya mungkin sudah cukup banyak. Tapi itulah manusia. Kadangkala ketika Allah memberikan sebuah ujian, baru kita sadari bahwa pentingnya kebaikan dalam sebuah kehidupan. Dulu waktu belum ada gempa, kita belum menyebut asma Allah. Tapi setelah diguncang gempa, baru Allah disebut. Dulu waktu masih sehat, kadang lupa ibadah. Tapi pas sudah sakit, baru tergopoh-gopoh ibadah. Dulu waktu masih punya harta, nggak mau berbagi. Tapi ketika sudah ingin mati, baru pengen berbagi. Tidak ada kata terlambat buat bertobat. Sebab Allah Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sebesar apapun dosa seorang hamba di hadapan Allah, asal kita mau menyebutnya, asal kita mau kembali kepada Allah, insya Allah gerbang maaf, pintu taubat akan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah tidur mendengarkan keluh kesah hambanya. Allah tidak pernah terpejam
tetap melihat apa yang dilakukan hambanya. Kita saja yang sering tertidur, kita saja yang gampang terpejam. Sehingga di saat tertidur dan terpejam dalam kehidupan, kita lupa bahwa sesungguhnya Allah mengawasi kita dan Allah menyuruh para malaikat mencatat apa yang kita kerjakan di dunia. Nah, Jahdar bin Rabi'ah suatu hari lelah juga berbuat jahat. Ternyata berbuat maksiat ada capeknya juga. Ternyata berbuat jahat ada pegelnya juga. Maka Jahdar bin Rabi'ah pun keliling mencari orang yang mau menginsapkan hatinya. Udah puluhan kiai dia datangi, tapi tidak mampu menggedor jiwa dan hatinya untuk kembali kepada Allah. Sampai suatu hari dia bertemu dengan sahabatnya. Apa kata sahabatnya? Wahai Jahdar bin Rabi'ah, kalau sampean mau taubat, kalau sampean hatinya mau mendapatkan hidayah, datanglah ke Ibrahim bin Adham, Abul Ishaq. Dia paling jago kalau nasihatin orang. Maka setelah dicari rumahnya, ketemulah Jahdar bin Rabi'ah dengan Ibrahim bin Adham. Berhadap-hadapanlah mereka. Kemudian Jahdar pun berkata dan bertanya kepada Ibrahim bin Adham, Ya Abul Ishaq, wahai Abul Ishaq, wahai Ibrahim bin Adham, saya ini jujur orang yang banyak banget maksiat. Mungkin setiap detik saya melakukannya dengan dosa dan kemaksiatan. Tapi jujur wahai Ibrahim bin Adham, saya pegel berbuat maksiat. Ternyata makin saya lakukan, makin tertutup hati saya untuk taubat. Sementara semakin saya lakukan, semakin saya ingin berbuat jahat. Saya juga pengen kembali wahai Ibrahim bin Adham pada kebaikan. Tolong nasihatin saya. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Enggak banyak-banyak saya ngasih nasihat kepada sampean wahai Jahdar bin Rabi'ah. Yang pertama kata Ibrahim bin Adham kepada Jahdar bin Rabi'ah, Ya Jahdar bin Rabi'ah, wa in takun fil maksiat la tazik rizqullah. Wahai Jahdar bin Rabi'ah, kalau sampean hari ini masih saja berbuat maksiat, masih saja melakukan dosa, masih lari dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Ibrahim, jangan sekali-kali makan rizki dari Allah. Jahdar pun protes. Ya Abul Ishaq, ya Ibrahim bin Adham, kalau saya nggak boleh makan rizki Allah, saya makan apaan? Kan padi Allah yang bikin, panennya pun Allah yang menentukan. Kan apa yang saya makan ini kan dari tumbuhan yang Allah ciptakan. Ikan kan di laut Allah pula yang ciptakan. Kalau saya nggak boleh makan rizki Allah, lalu saya makan apaan? Sementara seluruh dunia dan isinya ini ciptaan Allah. Lalu apa kata Ibrahim? Nah sampean tahu, kalau sampean nggak bisa makan selain dari rizki Allah, apa kata Ibrahim bin Adham? Wahai Jahdar bin Rabi'ah, kenapa nggak malu di saat sampean makan rizki Allah, tapi sampean masih berbuat maksiat kepada Allah? Seharusnya malu. Ibu, kalau ibu makan rizki dan mengharapkan rizki Allah, sementara ibu berbuat dosa, seharusnya punya malu. Sebab malu sebagian daripada iman. Berarti orang yang nggak punya malu nggak punya iman. Orang gila punya malu apa enggak? Karena nggak punya akal. Orang nggak punya akal berarti belum tentu beriman. Binatang punya malu nggak? Ada nggak binatang singa keluar jalan-jalan pakai celana lepis? Nggak ada. Kenapa singa jalan-jalan telanjang? Karena singa nggak punya malu. Ibu punya malu? Bapak punya malu? Kalau bapak punya malu, maka malulah ketika berbuat maksiat sementara mengharapkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bergetar Jahdar bin Rabi'ah. Kemudian apa yang kedua, wahai Abul Ishaq? Kata Ibrahim, yang kedua, wahai Jahdar bin Rabi'ah, ya Jahdar bin Rabi'ah, wa in takun fil maksiat la taskun fi ardillah. Hei Jahdar bin Rabi'ah, kalau sampean hari ini masih saja berbuat maksiat, ingat, jangan sekali-kali tinggal di buminya Allah. Bergetar hati Jahdar sambil berkata, wahai Abul Ishaq, kalau saya nggak boleh tinggal di bumi Allah, saya mesti tinggal di mana? Di planet Mars saya nggak punya ongkos. Di bulan saya nggak punya Apollo. Sementara bumi dari ujung ke ujung, timur, barat, utara, selatan kan ciptaan Allah. Kalau saya nggak boleh tinggal di bumi Allah, berdiri dan tidur di bumi Allah, saya tinggal di mana? Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Ya Jahdar bin Rabi'ah, kalau engkau tidak bisa tinggal selain di bumi yang Allah ciptakan, kenapa sampean nggak malu ketika berdiri, tertidur, duduk, sementara sampean masih berbuat maksiat dan meninggalkan Allah? Seharusnya malu dong Jahdar.
Oh, Jahdar bin Rabi'ah sudah mulai menangis. Betul juga ibu. Ibu kalau di bumi Allah ini berbuat maksiat, tinggal di tempat yang selain diciptakan oleh Allah. Kan ibu tidur di bumi Allah. Ibu duduk di bumi Allah. Ibu bercocok tanam di bumi Allah. Ibu berjalan di bumi Allah. Ibu melihat dengan Allah yang berikan keindahannya. Ibu melihat langit Allah ciptakan lentera, bulan, bintang, meteor sebagai suguhan kenikmatan seperti permadani. Kan Allah yang ciptakan. Kenapa ketika kita diberikan oleh Allah kekuasaan kehidupan, keindahan dunia dan alam seisinya, serta kehebatan dahsyatnya bintang, gemintang dan langit serta suasananya, kita tidak menyebut asma Allah malah berbuat maksiat. Seharusnya kita takut dan malu. Jangan kemana-mana, tetap di Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Jamaah pemirsa Cahaya Hati ANTP yang dimuliakan Allah, Majelis Al-Buraq yang mudah-mudahan berbahagia. Tuh mulai bergetar hati Jahdar bin Rabi'ah. Lalu apa kata Jahdar? Ya Ibrahim bin Adham, buruan deh yang ketiga apaan? Nih sudah mulai deg-degan, hati sudah mulai nggak karuan, pikiran bawaannya pengen taubat. Yang ketiga deh buruan habiskan. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Ya Jahdar bin Rabi'ah, wa in takun fil maksiat. Kalau selama ini engkau masih saja berbuat maksiat, kalau selama ini Allah masih engkau lupakan, kalau selama ini ibadah masih engkau tinggalkan,
Kalau selama ini kemaksiatan engkau jadikan sebuah konsumsi kehidupan. Apa kata Ibrahim bin Adham kepada Jahdar bin Rabi'ah? Larilah ketika malaikat maut hendak menjemput ruhmu. Maka jatuhlah terduduk Jahdar bin Rabi'ah. Sambil beliau berteriak dan berkata, ya Abal Ishaq. Wahai Abal Ishaq Ibrahim bin Adham. Siapa manusia yang mampu mencegah kematian? Saya juga dulu kan pernah ngaji bahwa mati itu datangnya dadakan dan tidak ada manusia pun yang bisa lewat dari kematian. Kalau udah urusan kematian, ketika Israel datang mengunjungi kita, tidak ada satupun yang bisa selamat. Sebab saya juga tahu Ibrahim, mati tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Itu kan hak Allah kepada manusia. Saya mesti ngapain? Saya nggak bakal bisa lari, wahai Ibrahim bin Adham. Kematian pasti datang kepada saya. Lalu apa kata Ibrahim? Ya Jahdar bin Rabi'ah, wahai Jahdar, kalau engkau tahu yang namanya kematian tidak bisa didahulukan, bahwa namanya kematian tidak bisa dimundur-mundurkan, dan pasti datang kepada manusia, kenapa sampean tidak takut ketika berbuat maksiat, kemudian sampean mati karenanya? Menangislah Jahdar sambil berkata, ampun ya Allah. Jangan matikan saya ketika mulut ini belum mampu menyebut asmamu la ilaha illallah. Ampuni kami ya Allah. Jangan engkau tulikan dulu telinga kami sebelum telinga kami ini mendengar asmamu terindah dan mendarat di gendang telinga kami ya Allah. Ampun ya Allah. Jangan engkau bikin lumpuh dulu kaki kami sebelum kami mampu melangkah ke rumahmu dan beribadah dengan indah ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan engkau bikin lumpuh tangan kami sebelum kami mampu bersedekah dengan harta yang halal kami ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah. Jangan butakan dulu mata kami ya Allah sebelum kami memandang asmamu, memandang apa yang kau ciptakan. Kemudian ada rasa syukur di hati dan mulut hambamu ya Allah. Nangis Jahdar bin Rabi'ah. Makanya ibu, hayu pakai matanya buat ibadah, banyakin baca Quran, jangan koran, banyakin buka Quran, jangan WA, betul tidak? Kan HP mah dunia, Quran ini cahaya. Hayulah, kapan lagi kaki kita harus melangkah ke tempat kebaikan? Manusia akan berangsur-angsur tua. Jangan nunggu lumpuh dan lemah baru kita mau ibadah. Kapan lagi tangan kita ada di atas memberi sesama? Selagi kita punya memberi, bahkan kalaupun nggak punya, tetaplah kita sebagai seorang pemberi. Sebab orang yang memberi ini kelasnya mulia. Minta jangan sama manusia, minta mah sama Allah. Manusia cuma mediasi saja. Allah turunkan misalnya, ini harta buat Pak Haji Muslimin. Pak Haji Muslimin kembali berbagi kepada jamaah Al-Buraq. Ini kan mediasi. Artinya yang berbagi indah, yang dibagi kalau ikhlas dan sabar menerima apa adanya, insya Allah tetap indah. Tapi jujur saja, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ayo pakai kecantikan punya Allah. Jadikan wajah kita cahaya ilahi. Basuh dengan wudhu, bukan dengan make up yang mahal. Olahraga, ibadah, sholat. Kalaupun lari pagi juga nikmat. Dunia kita kerjakan, akhirat jangan ditinggalkan. Insya Allah dunia akhirat bakal menjadi orang yang bahagia. Tuh ya Bu ya. Jadi nggak ada orang yang bisa menghindari kematian. Kemudian Jahdar sambil menangis kembali berkata kepada Ibrahim bin Adham, Ibrahim, dah yang terakhir apa Anda? Hati saya sudah mulai lusuh, saya sudah mulai ingin tobat. Yang terakhir biar lengkap. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ya Jahdar bin Rabi'ah, wahai Jahdar bin Rabi'ah, wa intakun fil maksiat. Kalau sampai saat ini masih berbuat maksiat, kalau sampai saat ini masih duduk dalam dosa, kalau sampai saat ini dunia masih mengalahkan akhirat, kalau sampai saat ini mulutmu masih menyebut dunia tapi tak menyebut asma Allah, kalau sampai saat ini matamu masih belum ibadah, kakimu masih belum ibadah, nanti kalau sudah mati kemudian dibangkitkan, nanti larilah sekencang-kencangnya. Ketika engkau digiring oleh malaikat Zabaniyah untuk dimasukkan ke dalam api neraka, larilah semaumu. Jahdar pun terjatuh dan menangis meraung sambil berkata, ya Abal Ishaq, wahai Ibrahim bin Adham,
Bagaimana saya bisa lari dari malaikat Zabaniyah yang hendak menggiringku ke dalam api neraka dari perbuatan nistaku di dunia? Siapa yang mampu lari dari giringan malaikat Zabaniyah ketika hendak dimasukkan ke dalam api neraka? Tidak ada satu makhluk pun. Bukan cuma manusia. Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup, yang mampu lari dari malaikat Zabaniyah ketika dia hendak digiring ke dalam api neraka. Jangan kata saya, batu saja menangis ingin masuk surga karena batu takut masuk dalam api neraka. Jangan kata saya, binatang pun setia kepada Allah, menyebut asma Allah setiap saat. Mati baru dia berhenti menyebut asma Allah. Karena binatang juga pengen masuk surga, tumbuhan pengen masuk surga, lautan pengen masuk surga. Sebab kenapa? Sebab neraka tempat yang paling sangat banget terburuk. Menangis Jahdal bin Rabi'ah. Ibu, mau surga apa neraka? Mau surga? Pengen surga? Pengen tinggal di surga? Sok saya tanya, enak pengajian apa ngomongin orang? Kelihatan bohongnya. Yang bapak-bapak, enak pengajian apa nonton AC Milan? Katanya mau masuk surga, tapi ngajinya 2 ayat, ngomonginnya 24 juz. Katanya pengen masuk surga, baca Qur'annya sebentar, AC Milan sampai begadang. Katanya mau masuk surga, dikasih Allah banyak, kenapa ngasih Allahnya sedikit? Katanya pengen masuk surga, kenapa ketika ibadah terburu-buru, terkerja waktu duniawi? Sholat tidak khusyuk, karena takut tertinggal hal yang berbau duniawi. Katanya pengen masuk surga, tapi ngomongin orang nggak berhenti-berhenti. Katanya pengen masuk surga, tapi ke masjid kok malesnya luar biasa. Katanya pengen masuk surga, kenapa masih ada hati orang yang disakiti? Katanya pengen masuk surga, tapi iri, dengki, cemburu selalu ada di hati. Katanya pengen masuk surga, kenapa nggak pernah mencari rahasia ilahi? Katanya pengen masuk surga, kenapa nggak meniti jalan kebenaran menuju ilahi Robbi? Ibu, banyaklah baca Al-Quran sebagai pedoman dan cahaya dalam kehidupan. Biar kita nggak gelap-gelap amat, biar kita nggak buta dalam kehidupan. Minimal kita punya tongkat sebagai penunjuk jalan. Sebab hidup di persimpangan itu tidak nikmat. Makanya kata Rasul, hilangkan keraguan. Istiqomahkan hati kita, banyakkan ibadah. Orang ibadah nggak pernah terlena. Orang ibadah nggak pernah gagal dalam kehidupan. Nggak ada orang yang zakatnya bagus lantas miskin. Nggak ada orang yang senang sodakoh bangkrut. Nggak ada orang gara-gara sholat mati kelelahan. Nggak ada orang gara-gara puasa jadi busung lapar. Nggak ada orang gara-gara haji jadi kesasar dan lain sebagainya. Orang kalau tujuannya semua ibadahnya lillahi ta'ala, insya Allah ibadah malah jadi kebutuhan. Kalau ibadah sudah jadi kebutuhan, maka tidak lain, naungan Allah, Tuhan yang Maha Esa akan selalu menyertai setiap napas seorang hamba. Ingat, jangan makan rezeki Allah kalau masih berbuat maksiat. Ingat, jangan merasa tinggal di bumi Allah dan tenang tinggal di dalamnya kalau Allah ditinggalkan. Ingat, jangan pernah sombong dengan kehidupan yang sekarang, sebab manusia ujung-ujungnya akan diawasi oleh kematian. Ingat, setelah nanti kita di dunia, ada tempat yang terbesar dan terlama, bahkan abadi, akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana sudah dipersiapkan 2 tempat, satu surga, satunya neraka. Surga bagi orang-orang yang di dunianya mengutamakan Allah dari setiap pekerjaan ibadahnya. Karena pernah Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama Jibril, ya Muhammad, i'masyita fa innaka mayitun. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, tapi ingat, seenak-enak yang kau hidup di dunia akan dibatasi oleh kematian. Mau jadi apa silakan, mau jadi orang baik silakan, mau jadi perampok silakan, mau jadi orang gak bener silakan. Mau jadi istri yang bawel, silakan. Mau sering ngebohongin laki, silakan. Mau sering ngambilin duit di dompet laki, silakan. Tapi ingat, kehidupan kita saat ini akan dibatasi oleh kematian. Wahbib masyita, fa innaka mufarriqu. Cintai yang di dunia ini secinta-cintanya silakan.
Tapi ingat, yang kita cintai akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkannya. Silakan ibu mencintai suami ibu yang gagah perkasa tampan tiada tara. Tapi jangan terlalu cinta, jangan terlalu cinta. Karena suatu saat suami kita akan meninggalkan kita. Atau kita dulu yang meninggalkan. Nikmati aja suami yang hitam, nggak apa-apa. Kalaupun hitam yang penting duitnya banyak. Betul tidak? Ya. Kemudian yang terakhir, wa'mal ma'sita fa innaka majziyun bi. Silakan berbuat, bekerja di dunia ini sepuas-puasnya. Tapi ingat, setiap perbuatan, pekerjaan kita ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak pernah tidur, para malaikat setia mencatat apa yang kita lakukan. Silakan korupsi, silakan. Silakan jadi orang yang tidak baik, silakan. Silakan jadi orang yang jahat, silakan. Silakan jadi orang yang begitu hebatnya nggak mau ibadah, silakan. Atau sebaliknya, silakan jadi orang yang paling hebat ibadahnya, paling baik perangainya, silakan. Sebab apa? Sebab setiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika kita diadili oleh Allah, maka seluruh catatan di muka bumi ini akan ditampakkan oleh Allah. Tangan bicara, mulut dibungkam, kuping bicara, kaki bicara, seluruh tubuh akan bicara di hadapan Allah dari dosa atau kebaikan yang dia lakukan. Dan mulut dibisukan. Sebelum mulut dibisukan di akhirat, maka perbanyaklah menyebut asma Allah agar mulut kita membantu menjawab pertanyaan kubur dan membantu menjawab apa yang diberikan oleh Allah sebagai nikmat dalam kehidupan di dunia dan penunjang kebaikan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, cahaya hati ANTP yang dimuliakan Allah, Majelis Al-Buraq yang mudah-mudahan selalu berbahagia. Kesimpulan yang terakhir, ingat bahwa segala sesuatu di muka bumi ini Allah yang menciptakan. Orang yang terbaik bukan yang bergelimang harta. Orang yang terbaik bukan yang tinggi jabatan. Orang yang terbaik bukan yang hebat paras wajahnya. Orang yang terbaik bukan yang punya kekuatan. Orang yang terbaik bukan semua serba kekuasaan. Tapi orang yang paling terbaik di dunia dan indah di akhirat. Manakala mensyukuri apa yang diberikan. Sabar atas apa yang dideritanya. Kembalikan semuanya kepada Allah. Insya Allah gerbang rahmat dan kebaikan ada dalam jalan kehidupan kita di dunia akhirat. Itu saja. Mudah-mudahan para pemirsa cahaya hati ANTP bisa selalu berbahagia dalam lindungan Allah. Dan mudah-mudahan Majelis Al-Buraq menjadi majelis yang nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.